Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dania Putri Kurniawan dengan NIM 222523085 dari kelas 2B, jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan membahas materi mengenai aplikasi kekongruenan pada mata kuliah teori bilangan. Yang akan dibahas pada pembahasan kali ini, yang pertama ada definisi, yang kedua ada teorema, dan yang ketiga contoh soal. Pada pembahasan pertama yaitu definisi, di mana kekongruenan bilangan modulo 9 dapat digunakan untuk memeriksa kebenaran perkalian dan penjumlahan bilangan-bilangan bulat, yang dikenal dengan istilah koreksi 9. Kita mengetahui bahwa 10.000 dikurang 1 sama dengan 9.999 atau sama dengan 9 dikali suatu bilangan bulat. Kita sebut K, jadi 9 dikali K1, sehingga bilangan yang dikurang 1 yaitu 10.000 kongruen dengan 1 modulo 9. Begitupun seterusnya sampai 10 dikurang 1 sama dengan 9 atau sama dengan 9 dikali K4 sehingga 10 kongruen dengan 1 modulo 9. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu teorema. Di sini ada teorema 1, di mana 10 pangkat N kongruen dengan 1 modulo 9 untuk N sama dengan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya atau N sama dengan bilangan bulat. Pembuktiannya berdasarkan definisi sebelumnya yang sudah dijelaskan tadi pada kekongruenan 9, di mana 10 pangkat N kongruen dengan 1 modulo 9 bila 9 membagi 10 pangkat N dikurang 1. Dengan permisalan, N adalah bilangan bulat, maka 10 pangkat N dikurang 1 sama dengan 9 sebanyak N. Karena 9 membagi 9 sebanyak N, maka 9 membagi 10 pangkat N dikurang 1. Jadi, dapat disimpulkan 10 pangkat N kongruen dengan 1 modulo 9 untuk N bilangan bulat. Maka terbukti. Selanjutnya teorema kedua, di mana setiap bilangan bulat kongruen modulo 9 dengan jumlah angka-angkanya. Pembuktiannya, misalkan N anggota bilangan bulat positif, dan N sama dengan DK dikali DK-1 dikali DK-2 sampai D2 dikali D1 dikali D0. N sama dengan DK dikali 10 pangkat K ditambah DK-1 dikali 10 pangkat K-1 dan seterusnya sampai D1 dikali 10 pangkat 1 ditambah D0 dikali 10 pangkat 0 dengan 0 kurang dari sama dengan D1 kurang dari sama dengan 9 untuk I sama dengan K, K-1, K-2 dan seterusnya 1, 0 dan DK tidak sama dengan 0. Berdasarkan teorema 1, maka diperoleh N kongruen dengan DK dikali 1 ditambah DK-1 dikali 1 ditambah DK-2 dikali 1 dan seterusnya sampai D2 dikali 1 ditambah D1 dikali 1 dan D0 modulo 9. Sehingga N kongruen DK ditambah DK-1 ditambah DK-2 dan seterusnya sampai D2 ditambah D1 ditambah D0 modulo 9. Jadi, bilangan bulat N kongruen modulo 9 dengan jumlah angka-angkanya terbukti. Selanjutnya teorema 3, di mana pembuktian dari teorema 3 ini adalah suatu bilangan bulat yang terbagi oleh 7 dan 13. Pemisalannya sama seperti tadi, namun hanya mengganti DK dengan angka. Misalkan 7 membagi N, karena FVB dari 7 dan negatif 2 sama dengan 1, maka 7 dikali negatif 2 dikali N. Sehingga 7 membagi negatif 2 dikali 10C ditambah A0, atau ditulis min 20C dikurang 2 dikali A0, kongruen dengan 0 modulo 7. Karena negatif 20 kongruen dengan 1 modulo 7, maka diperoleh C dikurang 2 dikali A0 kongruen dengan 0 modulo 7. Sehingga 7 membagi C dikurang 2 dikali A0. Selanjutnya, misalkan 13 membagi N. Karena FVB dari 13 dan negatif 9 sama dengan 1, maka 13 dikali negatif 9 dikali N. Sehingga 13 membagi negatif 9 dikali 10C ditambah 0, atau ditulis negatif
simpul C dikurang 9 dikali A0 kongruen dengan 0 modulo 13. Karena negatif 90 kongruen dengan 1 modulo 13, maka diperoleh C dikurang 9 kali 0 kongruen dengan 0 modulo 13. Sehingga 13 membagi C dikurang 9 A0. Terbukti. Selanjutnya ke pembahasan contoh soal, di mana prinsipnya akan ditunjukkan bahwa setiap bilangan bulat kongruen modulo 9 dengan jumlah angka-angkanya. Di sini contoh angkanya adalah 7153, di mana kita uraikan angka ribuan, ratusan, dan puluhan seperti berikut, dan menggantinya menjadi 1. Maka 7153 itu kongruen dengan 7 ditambah 1 ditambah 5 ditambah 3 modulo 9. Sehingga didapatkan 7153 itu kongruen dengan 16 modulo 9. Selanjutnya dengan cara yang sama, kita uraikan 16-nya, jadi 7153 kongruen dengan 7 modulo 9. Prinsip selanjutnya, misalkan A ditambah B sama dengan C, maka tentu A ditambah B sama dengan C modulo 9. Jika A kongruen dengan M modulo 9, B sama dengan M modulo 9, dan C sama dengan M modulo 9. Maka dari A ditambah B sama dengan C modulo 9 dapat disimpulkan bahwa M ditambah M sama dengan P modulo 9. Prinsip tersebut dapat digunakan untuk memeriksa kebenaran suatu penjumlahan maupun pengurangan bilangan-bilangan bulat yang biasa disebut dengan koreksi 9. Contohnya adalah 234 ditambah 572 ditambah 813 sama dengan 1619. Untuk memeriksanya, kita bisa menjumlahkan seperti contoh sebelumnya dengan langsung menjumlahkan setiap angka-angkanya, sehingga didapatkan 234 kongruen dengan 0 modulo 9, 572 kongruen dengan 5 modulo 9, dan 813 kongruen dengan 3 modulo 9. Lalu hasil kongruen tadi dijumlahkan sehingga didapatkan hasilnya dari penjumlahan bilangan tadi, yaitu 8 modulo 9. Dan hasil dari penjumlahan angka-angka tersebut yaitu 1619 kongruen dengan 8 modulo 9. Dari kekongruenan 1 dan 2, berarti 234 ditambah 572 ditambah 813 itu kongruen dengan 1619 benar. Prinsip selanjutnya, jika A kongruen B modulo M dan C kongruen D modulo M, maka AC kongruen BD modulo M. Prinsip ini dapat digunakan untuk memeriksa kebenaran suatu hasil perkalian. Contohnya adalah 58 dikali 327 sama dengan 18.966. Sama seperti penjumlahan tadi, kita harus memeriksa hasil perkalian dan hasilnya adalah kongruen. Nah, di sini didapatkan bahwa perkalian dan hasilnya adalah kongruen. Dapat disimpulkan bahwa 58 dikali 327 sama dengan 18.966 benar. Nah, di sini ada catatan di mana koreksi 9 tersebut bukan merupakan syarat cukup, tetapi hanya merupakan syarat perlu untuk kebenaran hasil operasi. Contohnya adalah penjumlahan dari 10 ditambah 11 sama dengan 30. Hasilnya kongruen, tetapi diketahui bahwa 10 ditambah 11 sama dengan 30 adalah salah. Selanjutnya, selain itu, kekongruenan modulo 9 dapat digunakan untuk menguji keterbagian suatu bilangan bulat oleh 9. Suatu bilangan terbagi oleh 9 bila dan hanya bila sisa pembagian itu 0. Prinsipnya, suatu bilangan bulat terbagi oleh 9 apabila jumlah angka-angkanya terbagi oleh 9. Contohnya dapat dilihat pada contoh 5A dan B. Prinsip selanjutnya, suatu bilangan bulat terbagi oleh 3 apabila jumlah angka-angkanya terbagi oleh 3. Sama seperti tadi, contohnya dapat dilihat pada contoh 6A dan B. Prinsip selanjutnya, suatu bilangan bulat terbagi oleh 2 apabila angka terakhirnya terbagi oleh 2. Contohnya dapat dilihat pada contoh 7. Prinsip selanjutnya, suatu bilangan bulat terbagi oleh 4 apabila bilangan yang dinyatakan oleh dua angka terakhir dari bilangan itu terbagi oleh 4. Dapat dilihat pada contoh 8. Prinsip selanjutnya, suatu bilangan bulat terbagi oleh 8 apabila bilangan yang dinyatakan oleh 3 angka terakhir dari bilangan itu terbagi oleh 8. Dapat dilihat pada contoh 9. Prinsip selanjutnya, suatu bilangan bulat terbagi oleh 6 apabila
bilangan itu terbagi oleh 2 dan terbagi pula oleh 3. Dapat dilihat pada contoh 10. Prinsip selanjutnya, bilangan bulat n sama dengan AK dikali AK-1 dikali AK-2 sampai A1 dikali A0 terbagi oleh 11. Apabila A0 ditambah A2 ditambah A4 sampai seterusnya dikurang A1 ditambah A3 ditambah A5 sampai seterusnya terbagi oleh 11. Untuk memeriksanya dapat dilihat pada contoh 11. Selanjutnya contoh 12. Contoh 12 ini adalah pembuktian dari teorema 3 tadi, yaitu suatu bilangan bulat yang terbagi oleh 7 dan 13. Di mana yang terbagi 7 adalah dengan cara mengurangkan angka terakhir dari suatu bilangan bulat yang akan dibagi lalu dikali 2, sehingga didapatkan hasil 7 membagi bilangan bulat tersebut. Untuk yang terbagi 13 adalah dengan cara mengurangkan angka terakhir dari suatu bilangan bulat yang akan dibagi lalu dikali 9, sehingga didapatkan hasil 13 membagi bilangan bulat tersebut. Perhatikan kekongruenan modulo 1001 berikut ini. 10 pangkat 3 sama dengan 1000 kongruen dengan negatif 1 modulo 1001. Dan seterusnya. Karena 1001 sama dengan 7 dikali 11 dikali 13, maka hal ini dapat digunakan untuk memeriksa keterbagian bilangan bulat oleh 7, 11, atau 13. Untuk contoh 13 pada bagian A dan B ini, yaitu membuktikan suatu bilangan bulat yang membagi 7, 11, dan 13 sekaligus dengan menggunakan kekongruenan modulo 1001. Selanjutnya adalah prinsip bilangan bulat dalam basis yang terbagi oleh suatu bilangan lain. Pada contoh 14 ini bisa dilihat 3, 1, 3, 2, 2, 1 dalam basis 5 terbagi oleh 4. Selanjutnya, contoh terakhir yaitu sifat keterbagian bilangan bulat oleh 11 dalam basis 10 atau desimal berlaku pula dalam bilangan bulat untuk basis lainnya. Misalnya, bilangan bulat dalam basis 8 yang terbagi oleh 11 basis 8. Bilangan bulat dalam basis 7 yang terbagi oleh 11 basis 7 dan sebagainya. Yang bisa kita lihat pada contoh 15. Contohnya adalah 5734747 dalam basis 8 yang terbagi oleh 11 basis 8 atau sama dengan 9 basis 10. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai materi aplikasi kekongruenan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.